Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Berdalih lapar, seorang pria di Tarakan, Kalimantan Utara mencuri di RSUD Dr. Yusuf SK. Petugas gabungan di Samarinda gelar razia di lapas narkotika. Hasilnya petugas tidak mendapati barang bukti. Harga cabai di Pasar Segiri Samarinda melonjak dari Rp28.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Harga cabai di Pasar Segiri Samarinda 3 pekan terakhir terus melonjak. Cabai yang biasa dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram kini meningkat menjadi Rp55.000. Meski begitu, penjualannya diakui tetap lancar. Pedagang mengatakan kenaikan harga cabai ini terjadi setiap pekannya. Mereka meyakini kondisi tersebut dipengaruhi oleh kemarau. Penyebab lainnya adalah hilangnya pasokan dari Jawa, menyebabkan pedagang hanya mengandalkan pasokan dari Sulawesi. Itu pun jumlahnya jauh berkurang dari biasa. Iya. 45. Yang sudah diputih 55. Ya. Ada kenaikan Kak, Bu? Iya. Berapa naiknya? Naiknya berapa ya? Kan minimal berapa hari sudah naik. Pokoknya naik terus 5.000, 3.000. Nggak tentu. Jadi sekarang hari-hari naik. Biasanya kalau normal harganya berapa? Kalau normal hari berapa? 26, 25 per kilo. Iya, ini petian tapi ambil petian berkotak. Oh gitu. Tapi penjualan tidak ini, maksudnya warga yang beli juga nggak berkurang kah atau gimana? Ya biasa aja Om. Biasa aja. Oke. Kucuri malam-malam. Pedagang berharap harga cabai kembali turun dan pasokan dari Pulau Jawa juga lancar. Itu dimaksudkan agar penjualan bisa lebih meningkat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kebun Pak Agus di kilometer 12 Balikpapan ini selain menjadi tempat bercocok tanam juga menjadi sarana wisata edukasi. Seperti rombongan dari TK Al-Ikhlas Balikpapan ini. Saat anak-anak tersebut sudah berada di kebun, pemiliknya begitu cermat memberikan pemahaman tentang teknik memetik cabai. Ia pun mengajarkan cara menanam sayur mayur agar tumbuh dengan subur. Ini dinilai penting agar anak-anak mengetahui tekniknya sekaligus memahami manfaat tanaman tersebut bagi kesehatan. Cabenya, pegang buah cabenya. Sambung, ayo. Maju. Pagi ini kita ada kunjungan dari RA Al-Ikhlas Balikpapan dalam rangka edukasi kebun. Jadi kegiatannya yang pertama ini ada panen cabai, ya. Ada panen cabai. Nah setelah panen cabai nanti anak-anak ke kebun unit 1 nanti akan kita beri pembelajaran bagaimana cara menanam sayuran. Nanti anak-anak nanam cabai, ada nanam sawi. Kemudian nanti kita kasih pembelajaran terkait dengan jenis-jenis sayuran dan buah yang ada di kebun Pak Agus. Oke, jadi selain menjual sayuran dan produsen juga untuk edukasi ya Pak ya di sini ya. Barisan kereta api yang sudah siap berangkat, yang paling rapih, yang paling tertib. Bagi peserta didik, ini merupakan pengalaman pertama dan mereka sangat menyukainya. Ada 3 rasa ya, berarti nanti kita panennya harus hati ya. Berdua. Oke, berpasangan 2 orang ya teman-teman ya. Dapat banyak cabenya. Udah ada berapa banyak cabenya? Coba ditunjukin. Wih, banyak banget. Gimana perasaannya? Seneng bisa petik cabai ya?
Adek namanya siapa? Naila. Naila sekolahnya di mana? Al-Ikhlas. Tangannya pedas nggak? Panas nggak? Enggak, berarti udah pintar petik cabai ya? Kebun Pak Agus ini luasnya 10 hektar. Di kebun ini ada beragam sayuran yang sudah ditanam. Banyak warga yang berkunjung di tempat ini sekedar untuk mendapatkan pemahaman cara menanam yang baik atau membeli sayuran segar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kurang nyaring. 1, 2, 3. Petugas pemadam kebakaran Balikpapan ini tengah mempraktekkan cara memegang alat pemadam kebakaran. Ini diberikan kepada sejumlah peserta pelatihan, mulai dari relawan hingga tentara juga ibu rumah tangga. Komandan Koramil 02, Mayor Korps Zeni Muhammad Salim menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari mitigasi kepada relawan dan masyarakat. Ini dinilai penting agar saat terjadi peristiwa serupa, mereka sudah memahami tindakan yang harus dilakukan sebelum petugas damkar tiba. Kegiatan mitigasi bencana ini kita lakukan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat, karena masyarakat kita sangat kurang untuk informasi dan pengetahuan. Sementara kejadian kegiatan kebakaran ini maupun lahan maupun pemukiman intensitasnya makin tinggi, sehingga perlu kita adakan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat, sehingga apabila terjadi kebakaran, langkah-langkah awal apa saja yang perlu diambil sehingga lebih efektif. Kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan, Pak? Ini akan kita laksanakan rutin setiap bulan 1 kali. Bagi relawan, latihan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Bagi masyarakat pun sangat penting agar mereka memahami penanganan kebakaran dalam skala kecil. Maju. Op. 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 Supaya kita untuk bisa lah istilahnya untuk menangani pertama kalau ada misalnya kebakaran di rumah, itu paling enggak kita perempuan tahu lah cara menangani pertamanya. Oke. Ini tadi materi yang diberikan apa aja, Mbak? Cara penanganan kebakaran, misalnya kompor. Oke. Paling enggak yang paling kecil-kecilnya dulu. Kalau sudah besar kan pasti pemadam yang menangani. Rencananya, sosialisasi dan pelatihan penanganan kebakaran kepada relawan dan warga akan digelar setiap bulan. Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadi kebakaran di permukiman. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.